Tanggal 6 Agustus 1945, pesawat pengeboman Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima. Bom itu dinamai Little Boy. 3 hari kemudian, 9 Agustus 1945, Sekutu kembali berencana menjatuhkan bom kali ini di kota Kokura. Namun, operasi ini menghadapi sejumlah kendala, sehingga target bergeser ke kota Nagasaki, dan peristiwa ini menyebabkan Jepang menyerah kepada Sekutu. Berita itu pun terdengar oleh Syahrir. Apa? Jepang telah menyerah pada Sekutu? Betul kan ini? Aku harus segera memberitahukannya kepada Bung Karno dan Bung Hatta. Assalamualaikum Bung Hatta. Waalaikumsalam. Ada apa Bung Sahir? Duduklah terlebih dahulu. Jadi begini Bung, saya habis mendengar dari radio bahwa Jepang telah menyerah pada Sekutu. Jadi Indonesia sekarang dalam masa kekosongan kekuasaan. Bukanlah sekarang waktunya Indonesia memproklamasikan kemerdekaan sebelum Sekutu datang Bung? Saya setuju Bung Sahir. Tapi apakah Bung Sahir sudah setuju? Saya juga tidak tahu Bung. Baiklah, kalau begitu kita sebaiknya menanyakan terlebih dahulu kepada Soekarno. Baiklah Bung. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Ya, silakan duduk. Ada apa dengan kalian semua sampai ke sini? Saya mendengar bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Mungkin ini kesempatan kita untuk memproklamasikan kemerdekaan, Bung. Saya tidak berhak bertindak sendiri. Itu semua adalah hak PPKI. Alangkah janggal bila saya mengucapkan kemerdekaan tanpa melalui PPKI yang saya ketuai. Tapi Bung, Sudahlah Syahrir. Kita tidak boleh gegabah. Bung Karno bentar. Kita memang tidak boleh gegabah Sahir. Malam harinya di rumah Bung Karno, berkumpullah golongan muda yang dipimpin oleh Wikarna, Sukarni, Darwis, dan Khairul Saleh. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ayo Bung, malam ini juga kibarkan revolusi. Kita harus segera merebut kekuasaan, Bung. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka akan ada pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Potonglah leher sekarang, tak usah menunggu esok. Sudahlah, tak ada gunanya kalian bertengkar. Duduklah kembali dan bicarakan ini baik-baik. Wikana, kita tidak boleh gegabah. Mengapa kamu tidak melakukannya sendiri? Mengapa harus meminta Soekarno untuk melakukannya? Mengapa kita harus menunggu Jepang memerdekakan kita? Jika kita bisa mewujudkan kemerdekaan itu sendiri, saya yakin kita bisa, Bung. Benar, Bung. Kita harus segera melaksanakan proklamasi. Benar, Bung. Cepatlah. Saya paham bagaimana perasaan para saudara. Tapi saya tidak akan mengabulkan permintaan para saudara. Karena saya takut akan lebih banyak korban jiwa. Setelah usahanya mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno dengan Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Saudara-saudara, Bung Karno telah menolak untuk melaksanakan proklamasi. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana jika kita culik mereka lalu paksa mereka untuk melaksanakan proklamasi? Tapi, mana kita akan membawanya? Bagaimana jika Rengas Dengklok? Setuju. Bung Karno! Bung Karno! Ya, ada apa ini? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa aku harus ikut dengan kalian? Ikut saja, Bung. Apa-apaan nih? Ada apa ini, Mas? Pemuda-pemuda ini ingin membawaku dan Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk apa? Sudahlah, Bung. Ikuti saja kami. Bawa istri dan anakmu juga. Kayaknya, Bung. Cepat pakai! Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno.
Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jiao Qi Song. Sebenarnya apa mau kalian? Kenapa saya dibawa kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Bung Karno, Hatta, ternyata kau sudah di sini. Ada apa sebenarnya ini Soekarni? begini. Kami ingin kalian segera melaksanakan proklamasi. Jepang telah menyerah. Ini adalah saat yang tepat untuk kita melaksanakan proklamasi. Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Kami tidak setuju, Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan atas jerih payah kami sendiri, bukan hadiah Jepang. Itu benar, Bung. Tidak bisa, kita harus menunggu dari Jepang. Mari Bung, ikut bersama saya sebentar. Permisi, Bung. Ada Tuan Subarjo, dia memaksa masuk ingin menjemput Bung Karno. Baiklah, aku akan menemuinya. Bisakah saya bertemu dengan Soekarno dan Hatta? Untuk apa? Lapor PPKI batal karena mereka tidak ada. Izinkan saya terlebih dahulu untuk menemui mereka. Baiklah, mari masuk. Ada apa Subarjo? Rapat PPKI batal. Selain itu juga, Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Jadi berita itu benar adanya? Mari, Bung. Kita proklamasikan kemerdekaan kita. Benar, Bung. Benar. Baiklah, saya akan menuruti permintaan kalian. 17 Agustus 1945 dini hari, Soekarno dan Hatta sampai di rumah Laksamana Meida yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Di ruang makan dalam rumah Laksamana Meida, berkumpullah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Sayuti Melik, dan BM Diah untuk merumuskan naskah proklamasi. Soekarno, saya akan menunjukkan janji seorang samurai. Mari silakan. Laksanakan tugas kalian, saya akan menjamin keselamatan kalian. Baiklah, terima kasih Maeda. Saudara-saudara, bagaimana dengan naskah teks proklamasi kita? Proklamasi. Bagaimana jika kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia? Lanjutannya, Bung. Mereka pun melanjutkan menyusun teks proklamasi dengan banyak sekali perdebatan di antaranya. Jakarta, 17/08/05. Wakil Bangsa Indonesia. Ya, sudah selesai. Apakah Anda semua setuju dengan naskah ini? Setuju. Baiklah, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh semua yang hadir? Saya rasa jangan terlalu banyak. Lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Baiklah, Sayuti, tolong kau ketikkan naskah ini. Baik, Bung. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal yang baik. Sebagaimana Al-Quran diturunkan pada tanggal 17. Selain itu, sehari semalam orang Islam melaksanakan sholatnya sebanyak 17 rakaat. Jadi, bagaimana kalau hari ini tanggal 17 Agustus? Setuju, Bung. Lalu, pukul berapa kita akan melaksanakan proklamasi? Pukul 10 tepat. Bagaimana? Setuju. Di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Setuju. Ini naskahnya, Bung. Silahkan ditandatangani. Baiklah. Dengan selesainya hasil pertemuan kita pada hari ini, saudara-saudara sekalian dipersilakan untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Siap, Bung. Silakan.
Ketika dipersilahkan untuk pulang ke rumah masing-masing, seorang pemuda bernama BM Diah memungut kertas proklamasi tulisan tangan Bung Karno yang ia buang pada saat keluar dari rumah Laksamana Meida. Jumat pagi pukul 10, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta untuk mendengarkan proklamasi. Awalnya ada beberapa kendala dalam persiapan pembacaan proklamasi ini, seperti mikrofon yang saat itu tidak ada di rumah Soekarno, sehingga mereka harus pergi ke toko elektronik satu-satunya yang hanya ada di Jakarta Timur. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara untuk hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita, bangsa Indonesia, berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya kita menyadarkan diri kepada mereka, tetapi pada hakikatnya kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Tetapi kita percaya nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu telah seia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Namun menyerah tak ada di sejarahmu. Penjajahan telah kau hancurkan. Pengkhianatan telah kau binasakan. Pancasila kau bangkitkan untuk melindungi tanah air berkedaulatan. Kami dari kelas 12 IPA 1 mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77. Semoga